aku Dania Fatimah. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang materi manajemen database. Nah, kalian wajib simak materi yang akan aku sampaikan. Nah, di sini saya akan membahas tentang manajemen database. Apa sih yang kalian ketahui tentang manajemen database? Database adalah sistem file komputer yang menggunakan cara pengorganisasian tertentu yang dimaksudkan untuk mempercepat pembaharuan masing-masing record serta pembaharuan secara serempak atau atas record terkait, juga untuk mempermudah dan mempercepat akses terhadap seluruh record lewat program aplikasi, serta akses yang cepat terhadap data yang tersimpan yang harus digunakan secara bersama-sama untuk dibaca guna penyusunan laporan-laporan rutin atau khusus. Nah, selanjutnya yaitu ada peran database. Database atau data merupakan suatu bahan atau sumber yang terpenting di dalam organisasi. Oleh karena itu, organisasi dan para manajer perlu untuk memahami manajemen data, yaitu suatu aktivitas pengelolaan data dengan berdasarkan teknologi informasi. Nah, database yang umum dikembangkan dalam pendekatan proses. Data dikumpulkan dan disusun sesuai struktur data. Dengan demikian dapat memberikan kemudahan di dalam pencarian dan mengamankan data untuk kepentingan proses lebih lanjut. Pemrosesan file database meliputi pembaharuan dan penggunaan data-data untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan, antara lain yang pertama ada pembaharuan dan pembuatan database untuk membantu transaksi bisnis dari berbagai aktivitas yang membutuhkan perubahan di dalam data perusahaan. Yang kedua yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi setiap penggunaan aplikasi yang menggunakan program komputer. Nah, selanjutnya yaitu ada tipe-tipe database. Tipe-tipe database pertumbuhan dari proses distribusi penggunaan komputer dan pendukung sistem keputusan membuat perkembangan atau peningkatan di berbagai database tipe utama. 5 tipe database utama bagi pengguna komputer perusahaan. Yang pertama ada operasi database umum. Database ini menyimpan data-data penting untuk mendukung seluruh operasi-operasi perusahaan. Mereka dapat juga disebut subject area database atau SADB. Database transaksi dan produksi database. Yang kedua ada penggunaan database umum. Database ini menyimpan data dan info dari operasi pilihan database luar. Mereka berisi ringkasan data dan info yang paling dibutuhkan bagi manajer perusahaan dan pengguna lainnya. Selanjutnya tipe-tipe database yang ketiga yaitu ada distribusi database. Database ini berasal dari kelompok-kelompok kerja lokal dan departemen pada kantor daerah, kantor cabang, tempat manufacturing, dan tempat kerja lainnya. Database dapat meliputi segmen dari operasi dan penggunaan database umum. Yang keempat yaitu ada penggunaan pribadi database. Database ini berasal dari macam-macam data yang dikembangkan oleh penggunaan di tempat kerjanya. Yang kelima ada database luar. Akses besar pemilik database pribadi atau bank-bank. Data tersedia bagi penggunaan dan perusahaan untuk info komersil dengan membayar. Beberapa dari pelayanan bank, data memberikan software untuk membantu pengguna menganalisis datanya. Selanjutnya yaitu ada database text. Database text merupakan perkembangan alami dari pemakaian komputer untuk membuat dan menyimpan dokumen secara elektronik. Perusahaan besar dan agen-agen pemerintah menggunakan sistem manajemen text database software untuk membantu membuat, menyimpan, mencari, menerima, memodifikasi, dan merakit dokumen serta info lainnya untuk disimpan sebagai teks data. Selanjutnya yaitu ada database hypertext. Database hypertext adalah metodologi penting bagi konstruksi dan penggunaan interaktif dari teks database. Dokumen hypertext adalah badan atau tubuh dari teks bentuk elektronik yang ditandai sehingga secara cepat dicari bagi pembaca. Nah, selanjutnya yaitu ada database text.
operasi database. Secara umum, kegiatan operasi memerlukan rincian dari seluruh transaksi yang dilakukan pada level lini operasi ini. Ada atribut kunci dari database. Beberapa di antaranya mempunyai relevansi terhadap aktivitas manajerial, yakni yang pertama ada konsistensi dalam elemen informasi yang berkaitan, lalu ada perlunya banyak waktu untuk informasi transaksi dan untuk pelaporan manajemen, lalu rincian salinan disiapkan sehingga dapat dipergunakan sebagai laporan, lalu ada berbagi data. Nah, selanjutnya itu ada pengelolaan database. Seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas database disebut pengelolaan database atau database administrator atau disebut dengan DBA. Tugas DBA terbagi dalam 4 area utama, yaitu pertama ada perencanaan database. Perencanaan database meliputi kerjasama dengan para manajer untuk mendefinisikan skema perusahaan dan dengan para pemakai untuk mendefinisikan subskema mereka. Yang kedua yaitu ada penerapan database. Penerapan database mencakup penciptaan database yang sesuai dengan spesifikasi DBMS yang dipilih, serta menetapkan dan menegakkan kebijakan dan prosedur penggunaan database. Yang ketiga yaitu ada operasi database. Operasi database mencakup menawarkan program-program pendidikan bagi pemakai database. Nah, selanjutnya yaitu ada keuntungan database. Yang pertama yaitu mengurangi pengulangan data. Jumlah file dapat dikurangi dibandingkan bila file-file komputer disimpan terpisah di tiap aplikasi komputer dengan menghapus data duplikasi di berbagai file. Yang kedua yaitu ada mencapaikan independensi data. Spesifikasi data disimpan dalam skema daripada dalam tiap program aplikasi. Perubahan data dibuat pada struktur data tanpa mempengaruhi program yang mengakses data. Nah, yang ketiga yaitu ada mengintegrasikan data dari beberapa file saat file dibentuk sehingga menyediakan kaitan logis organisasi fisik tidak lagi menjadi kendala. Organisasi logis, pandangan pemakaian dan program aplikasi tidak harus tercermin pada medium penyimpanan. Nah, selanjutnya yaitu ada kelemahan dan kendala DBMS. Yang pertama yaitu ada memperoleh perangkat lunak dan perangkat keras yang mahal. DBMS mainframe masih sangat mahal. DBMS berbasis komputer mikro, walaupun dayanya hanya beberapa ratus dolar, dapat merupakan pengeluaran yang besar dari perusahaan kecil. Yang kedua yaitu ada kurangnya ahli database. DBMS memerlukan pengetahuan khusus agar dapat memanfaatkan kemampuannya secara penuh. Pengetahuan khusus ini paling baik disediakan oleh para pengelola database DBA. Nah, cukup sampai di sini saja teman-teman materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.